10 macam perkara. Yang murka akan 10 macam perkara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min asyarati ampusin, daripada 10 orang jiwa. Apabila yang 10 macam ini ada pada 10 macam orang, Allah murka. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya. Allah lebih murka. Yang pertama, al-bukhlu, punya sifat pelit, minal aghniya, daripada orang-orang yang banyak duitnya. Yang tidak banyak duit, pelit, tidak disukai. Cuman yang banyak duitnya, pelit, lebih banyak dimurkai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena kata Imam Hakim rahimahullah, al-bukhlu mahwu sifatil insaniyah. Sifat bakhil itu yaitu bisa menghilangkan, melebur daripada sifat-sifat kemanusiaan. Mestinya sifat manusia itu pemurah, tapi karena bakhil, pelit, maka sifat kemanusiaan itu hilang. Wa isbatu adatil hayawa niyati. Sifat bakhil itu di samping menghilangkan sifat yang bangsa manusia, dia bakhil bisa menetapkan beberapa adat kebiasaan hewan. Hewan itu umumnya pelit. Ayam itu kalau dikasih makanan, dia mesti berebut. Kalau sudah dapat, dibawanya lari. Yang tidak dapat, tidak terima, dikejarnya, dipatuknya kepala ayam yang bawa makanan. Sekalipun kepalanya kena patuk ayam di belakang, namun dia tidak akan membagi makanan yang di mulutnya. Mati-matian dia berlari. Kucing itu kalau dikasih makanan dapat ikan, itu kalau sudah di mulutnya, jangan harap kucing lain dapat. Itu sebelah kakinya memegang ikan dengan mulutnya, sebelah kakinya kucing itu, sebelah tangannya kucing itu megang kepala kawannya. Coba nanti kalau pulang, kalau ada kucing 2, kasih ikan 1, dapat yang hitam ini ikan, itu dibawanya ke tepi. Yang 1 ini ngejar dia. Begitu mengejar, dipegangnya ini. Ikan ini dipegang dengan tangannya, ditekan dengan mulutnya. Tangan sebelah menjaga mulut kawannya jangan sampai ke ikan nih. Kemana tangannya sebelah? Ke kepala kawan. Ada mamaknya tuh. Mamaknya. Dengan mamaknya saja pelitnya setengah mati. Itu bangsa hewan namanya. Maka sifat bangsa kehewanan ini bisa muncul kalau punya sifat pelit, sehingga sifat yang bangsa kemanusiaan yang mestinya selalu berbagi hilang. Kenapa? Karena pelit. Maka itu Allah murka terhadap orang yang pelit.
Yang kedua, yang sangat dimurkai Allah, wal kibru minal fuqara, punya sifat sombong daripada orang-orang fakir. Orang kaya sombong tidak bagus, tapi orang fakir sombong makin tidak bagus. Orang hebat sombong tidak baik. Apa orang tidak hebat sombong makin tidak baik. Kalau orang hebat sombong, secara zahirnya wajarlah dia hebat, Bang. Tapi kalau sudah tidak hebat sombong, ini maleset. Maka itu kata Nabi, idza qala rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum. Apabila berkata oleh seseorang rusak oleh manusia, maka dia yang berkata, kata Nabi, yaitu lebih rusak lagi. Kenapa? Karena hadis ini ditafsirkan ada dua. Yang satu mengatakan rusak manusia sekarang bisa kepada sombong. Yang satu mengatakan rusak manusia sekarang karena kesian, itu tak mengapa. Maka itu wahadzan nahyu, dan bermula ini larangan hadis. Kita tidak boleh mengatakan rusak orang sekarang ini rusak payah. Kita tidak boleh mengatakan itu. Liman qala zalika ujban binafsihi, kepada orang yang berkata atas demikian itu payah dah, rusak sekarang ini. Tapi dia berkata itu karena mengagumi diri sendiri. Dia merasa hebat, dah adalah. Kalau aku dah ada, payah. Nah, itu kan. Tapi dia mengagumi dirinya. Watasawuran linnas, dan dia menganggap remeh kepada manusia lain. Orang ini dianggapnya enteng semua. Yang baik itu cuman dia. Wartifa'an alaihim, dan dia merasa luhur, merasa tinggi daripada mereka. Orang yang rusak itu merasa hebat daripada orang yang rusak itu. Fahaza huwa al-haram, mengatakan rusak orang sekarang dengan merasa dirinya lebih hebat, maka hukumnya haram. Mengambil hadis Nabi tadi. Tapi wa amma man qalahu lima yara finnas, dan adapun orang yang berkata iya rusak orang sekarang payah. Kalau begini rusak, memang akhir zaman ini payah. Dia berkata begitu, tapi lima karena barang. Yara yang melihat ia finnas di dalam kebanyakan manusia. Memang kita menyaksikan memang rusak. Lalu dia berkata rusak orang sekarang. Min naqasin fi amri dinihim, daripada kurangnya masalah urusan agama mereka. Wa qala, dan berkata ia rusak orang ini tahazzunan alaihim, karena kita merasa susah hati atas mereka. Susah kita kalau melihat orang ini rusak, susah kita. Kapan amannya? Sedih kita. Boleh kita berkata payah akhir zaman nih. Orang ya Allah memang rusak. Memang kenyataan begitu, tapi kita merasa prihatin. Bukan merasa kita nih hebat dari orang itu, tidak. Cuman sedih kita, tahazzunan,
karena sedih yang menimpa kepada agama. Aduh, macam mana kita kalau begini? Ini zaman kita saja, anak-anak sudah jauh. Bayangkan nanti kalau setelah kita tidak ada, tahazunan namanya. Tahazunan, karena rusak. Fala ba'sa bihi, maka tak mengapalah bercakap begitu. Hati-hati ya, akhir zaman ini. Orang banyak rusak sudah dalam pergaulannya, dalam apanya dan lain-lainnya. Tapi dia merasa tahazunan, susah hati memikirkan kerusakan ini, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia mengaku dia hebat daripada orang, maka tidak boleh, itu terhitung sombong. Padahal kita belum tentu lebih baik daripada itu orang. Kadang orang ini santai-santai saja, tapi luar biasa amalnya. Cuman kita tidak tahu, maka tidak bisa kita menganggap remeh terhadap orang lain. Ya, kadang-kadang santai. Di zaman dulu ada kiai ceramah, katanya alhamdulillah bersemangat tinggi. Sekalinya habis ceramah, panitia menahan itu kiai. Kata panitia, dimohon kepada Mbah Yai habis acara ini dimohon bertahan, karena ada wanita tua ingin bertemu dengan sempian, tapi orang dua saja. Kiai mau. Kata kiai, ayolah. Beliau setuju. Tak lama datanglah orang tua perempuan, menangis, dia menangis. Kata kiai, kenapa nek sempian menangis? Kata nenek tua itu, aku sedih. Kenapa sedih? Memikirkan apalah salahku. Kata kiai, memangnya kenapa nek? Kata nenek itu, apalah salahku nek? Saya sudah 3 malam terakhir ini tidak lagi bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, kiai ini kaget. Berarti orang tua yang sederhana ini diam-diam rupanya setiap malam mimpi bertemu Nabi. Cuman saja 3 malam terakhir ini tidak bertemu, sedihnya luar biasa. Sementara kiai tadi jarang mimpi bertemu Nabi. Orang setiap malam. Berarti hebat orang ini. Kita menganggap biasa saja, ternyata hebat. Kalau tidak hebat, tak bisa mimpi bertemu Nabi, tak bisa. Ditanya apa amalannya, jawabnya nenek tua itu setiap malam, setiap hari membaca sholawat tidak kurang 10.000 kali. Pantas saja setiap malam mimpi bertemu Nabi. Dianggap sederhana, tapi hebatnya luar biasa. Maka kita tidak bisa tasawuran linnas, menganggap orang enteng, tidak bisa. Karena kita tidak tahu. Kadang-kadang santai-santai, tapi hebatnya luar biasa. Picinya santai lah, melintang picinya. Tidak ada lurus kayak kita, kan ada behelang rupiah. Tapi sekalinya kiai kumpul, yang jadi imam yang kopiah melintang tadi, rupanya alim sangat orangnya. Maka itu kita tidak boleh merasa memandang orang enteng selama kita menganggap kita ini hebat, tidak boleh. Tapi kalau berkata pada kenyataan, kesian anak-anak muda sekarang kalau tidak dekat dengan kegiatan agama, bisa rusak dengan pergaulan bebas. Karena kenyataannya begitu. Kita kesian, susah hati, itu tak mengapa.
Itu namanya prihatin dengan agama, fala ba'sa. Yang ketiga, wattama'u minal ulama. Allah murka sifat tamak, sifat mengharap-harap pemberian orang dari kalangan ulama. Orang biasa mengharap-harap pemberian orang dicela, tapi lebih dicela kalau dari kalangan ulama mengharap-harap pemberian orang. Tapi kalau tidak mengharap, lalu orang ada memberi, tak mengapa. Diberi orang, alhamdulillah. Tidak diberi orang, bukan rezeki kita. Sahabat Umar diberi oleh Nabi sesuatu, diberi sesuatu. Sahabat Umar ini punya sesuatu. Dalam hadis Bulughul Maram begitu. Lalu sahabat Umar tidak mau menerima. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, masih banyak yang membutuhkan dari saya, karena saya masih ada. Takut kalau saya ambil jatuh kepada tamak. Kata Nabi, jangan ditolak. Terima saja apa yang saya beri. Kalau kau merasa orang ada yang membutuhkan, nanti kau berikan kepada orang itu. Yang penting kata Nabi, kau jangan mengharap-harap. Jangan mengharap. Kalau mengharap, itu tidak boleh. Kita ni payahlah sifat mengharap itu ada. Diundang orang tahlilan, habis isya belum makan lagi, masih ada mengharap hidangan tu, dah bisa tidak tu. Cuman biarlah terlintas, hilangkan sajalah. Nanti kalau mengharap-harap, kalau hidangannya dia ada, bisa. Abang saya pernah ketemu di satu kampung, baca berjanji itu dari awal sampai akhir tidak disembelih, 18 dah tu, habis semua dibaca. Kalau kita kan sampai marhaban selesai, dia tidak dihabiskan. Baru tahlilan jam 10 malam baru selesai di kampung bang. Dikira makanannya mantap, sekali tidak lama keluar cabai rawit begiling dengan kicap. Nah kata abang saya, mesti soto nih. Kalau tidak soto, apalagi kicap dah ada di luar. Dikira tadi sop ayam kah apakah. Sekalinya keluar yang kedua, jambu agung keluar. Makan jambu malam. Aduh, itulah telat mengharap tuh. Maka tidak perlulah mengharap-harap, tidak perlu. Pokoknya pergi je lah. Kalau perut lapar, tidak pergi undangan, makanlah dulu. Mengharap aja. Surpi dah membuktikan. Aku sering mengharap-harap tuh. Ya, masalahnya begini. Saya ini kalau pergi undangan, kalau makan dulu, itu nanti di undangan tidak bisa makan. Saya begitu. Ini tadi saya makan sudah. Ini kalau nanti ada undangan, nanti maghribnya ada undangan, habis isya saya datang, tadi bisa makan saya. Pokoknya kalau makan, pada saat saya makan cuman soto yang di Sriwijaya tuh, dikit cuman. Tapi andai kata makan tidak bisa. Jadi saya mikir, nanti kalau saya makan sebelum berangkat, nanti habiskan duri kan tak makan tak enak. Jadi saya kena makan. Nanti aja makan di situ. Jadi pengajianlah dulu. Maka jam 9:30 baru selesai. Ada makan, aku sengaja lapar. Jadi biar yang disuruh orang itu dimakan. Sekalinya bubur kacang keluar. Pada meleset, padih, parut bulik. Apalagi musim durian nih, hati-hati. Orang bisa bubur kacang. Pokok tanda ini kan. Di mana pengajian habis isya, bisnis sop ayam kampung, kalau durian ada, aku makan dulu lah di rumah. Jera aku dah. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak mengharap, justru ada. Nah, makanya kita ini tidak boleh mengharap. Tadi mengharap, ternyata tidak ada. Yang ini tidak mengharap, ternyata ada. Rezeki itu sudah diatur. Saya hari apa kemarin? Hari Jumat, saya pergi ke pengajian di Jalan Bahari itu. Sampai Simpang Wisnu jam 2 lebih. Bantai hujan lebat.
Gimana saya bernaung? Terpaksalah saya bernaung di depan apa itu, warung apa? Berunai. Nah, di tempat Abang Budi itu. Saya kan tidak maulah langsung masuk, hari hujan agak basah-basah. Bernaunglah saya. Rupanya ibunya melihat, disuruh masuk. Saya tidak mau masuk ke dalam, dipaksa masuk ke dalam. Tidak, saya duduk di tepi saja. Dipaksa saya makan, tidak mau. Saya sudah makan. Tapi walaupun saya tak mengharap, ya, walau saya tidak makan, sekelipas balik, rupanya dibungkuskannya. Malah 2 lagi. Kalau saya makan itu sekat 1, cuman karena aku dibungkus 2. Rupanya rezeki itu bagus, ditolak-tolak saja. Kan suruh makan, aku tidak mau. Lah aku kenyang macam mana? Sekali ketolak, malah 2 bungkus dapat. Kalau ku iyakan sepiring cuman, tapi karena ditolak 2, rupanya baguslah. Kalau diajak makan enggak lah gitu. Pak, insyaallah luput nian. Makanya rezeki itu kan Allah yang menentukan. Kita jangan mengharap. Nah, diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini beliau berjalan dengan Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir ini sampai di suatu tempat, ternyata kehausan, mau minta air tak dikasih orang. Rupanya ada di jalan itu bangunan yang ingin tumbang. Lalu dibetulkan oleh Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini tenaganya kuat, sehingga bisalah membaguskan itu tembok yang condong tadi. Tapi Nabi Khidir tidak minta upah. Padahal orang kampung itu tidak berbuat baik kepada beliau. Tapi begitu minta pertolongan, ditolong. Nabi Khidir tidak mengambil upah. Lalu berkatalah Nabi Musa alaihi salam, "Lau syi'ta lattakhasta alaihi ajran." Nah, istilah kita, jikalau engkau mau, kau bisa minta upah. Kenapa tidak minta upah? Tapi Nabi Khidir tidak mau menerima upah. Karena tidak boleh mengharap-harap kebaikan ketika menolong orang lain. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita tak perlu mengharap kebaikannya. Kalau dia tidak mau upah kita, tak masalah. Tapi kalau dia mau upah, ambillah. Yang penting kita jangan mengharap-harap. Kalau kita minta upah, berarti kita menolong orang, mengharap kebaikannya. Lain kalau mengambil upah lain. Ini nolong bang kisahnya. Tembok ini mau tumbang, lalu ditolong. Beliau tidak minta upah. Padahal tadi kalau tidak minta upah bisa. Saya mau menolong, tapi upah saya minta air. Tapi Nabi Khidir tak mau menolong tanpa ada mengharap-harap. Karena Allah murka mengharap-harap pemberian orang ketika menolong orang lain dari kalangan orang yang berilmu. Yang keempat, Allah murka wa qillatul haya minan nisa, sedikitnya malu daripada wanita. Maka kata Nabi, akhir zaman ini ada 4 yang lekas diambil Allah. Pertama, yang lekas diambil Allah itu berkah. Sehingga keberkahan hidup ini akhir zaman mulai berkurang. Kadang penyakit tumpang tindih, obatnya dah ketemu. Keberkahan hidup berkurang. Dapat duit, alhamdulillah, lekaslah. Cuman habisnya tak karuan. Karena berkah kurang. Maka makan ini salah. Karena makanan sudah kurang berkah. Makan itu salah. Tidak makan makin salah lagi. Nah, jadi agak payah. Obati yang ini, yang itu kena. Obati yang itu, yang ini kena. Itu akhir zaman. Keberkahan umur, keberkahan rezeki mulai berkurang.
Yang kedua, kata Nabi, yang lekas diambil Allah sifat malu. Maka akhir zaman sifat malu itu mulai berkurang. Pakaian tidak menutup aurat itu merasa tidak apa-apa. Padahal kan terasalah dingin loh. Ketiak kelihatan terasalah. Tapi wanita-wanita sekarang, sebahagian yang kita lihat di televisi di kota-kota begitu. Survei dah membuktikan. Saya kalau tidak pernah berjalan ke kota-kota besar, mungkin saya tidak berani bercakap. Saya pergi singgah di Jakarta karena ada anak santri kami kuliah di sana. Asal saya ke Pekalongan, ke Jawa, dia telepon harus singgah di Jakarta. Kalau tidak singgah dia sedih. Sekarang jadi anggota dewan di Rumbai sana, Bagan Jaya. Jadi saya singgah. Dibawanya pakai Honda saya. Dibawanya naik ke swalayan. Mau dah Ustaz katanya naik ke swalayan yang bertingkat-tingkat tinggi itu. Pikir saya kapan lagi nak ngetop mumpung di Jakarta. Pengajian sepakat kan tidak lihat saya. Kapan lagi saya nak naik ke atas tuh. Saya berkawan, ada guru satu kawan saya. So kali saya naik ke swalayan di atas itu, ketemu perempuan-perempuan yang ya Allah, ngeri nengok pakaiannya. Masya Allah, mana terang, mana tipis, mana ada belepis. Aduh, ya pemimpi apa pun tadi malam. Kawan saya dibukanya kopiah haji ini, dilipatnya masuk kantong. Aku nak melipat kopiah, kepala besulah. Malulah kepala butak baku anu kopiah dibuka. Kalau kena lampu itu kan berkilat dah kepala tuh. Nanti dikira orang siapa yang berkilat kepala. Jadi aku tetaplah berkopiah. Akhirnya aku bilang sama anak itu, kau carikanlah apa yang dah kau beli, aku nunggu di bawah. Turun aku ke bawah, tak sanggup nengok. Macam mana? Ditingok berdosa, tak ditingok mumpung ada. Ini yang payahnya aku. Ya Allah, kata aku ngalah jelah, turun jelah. Itu akhir zaman. Macam mana dah kelihatan? Pakai baju pendek, pakai celana pinggangnya tak sampai ke pinggang, tersangkut di perbatasan, di antara Tembilahan dan Kuala Tungkal. Tersangkutnya di Kuala Inok. Ketika dia berbungkuk kan kelihatan Kuala Inok tuh. Maka hirang pulang bicara putih bending masih. Itu dah ada malu dah. Dah ada malu. Kemana orang tuanya? Maka dibiarkan anak perempuannya pakaian yang tidak nutup aurat. Ini Allah murka sangat. Kemudian yang keenam, wa hubbud dunya minasyuyukh, mencintai dunia daripada orang-orang yang sudah tua, umurnya tua sudah, tapi dengan dunia minta ampun. Kalau anak-anak muda mencintai dunia masih batasan, memang masanya, tapi kalau sudah tua sangat mencintai dunia, ini payah. Ini namanya tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi begitu. Maka Allah sangat murka. Mestinya kata Imam Abu Bakar Al-Marari, al-aqilu man dabbara amrat dunya bil qanaah. Mestinya orang yang berakal itu kalau usia mulai lanjut itu mestinya mengatur urusan dunia itu bil qanaati, dengan qanaah. Kalau tidak mencari sugih, lagi muda nih lah, sebelum umur 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun umur, sudahlah lagi kada bakal sugih. Yang ada itu je lah lagi. Pagi nebas kebun, jam 10 balik, biar inak sembahyang zuhur. Nah kalau nak pergi petang habis asar, jam 4 menebas, jam 5 balik. Awak sudah tua juga. Kalau nak cari sugih,
60 ke bawah. Tenaga masih kuat. Nanti kalau sudah tua dipaksakan mengejar dunia, lalu timbul berbagai macam penyakit. Karena fisik kita tidak setahan waktu muda. Maka orang yang berakal, kalau sudah usia lanjut, urusan dunia itu qanaah sajalah. Kenapa? Karena umat Nabi ini hasadu ummati, kata Nabi, panennya umatku itu bainas sittin minas sittin wasab'in, dari umur 60 sampai umur 70. Jadi masa panennya itu umur 60 ke 70. Jadi kalau kita berumur 65 masih sibuk tinggal di kebun, orang sembahyang maghrib masih nebang kebun lagi, tidak membuat kebun, padahal umur dah 60 ke atas. Ini Allah murka. Mestinya masa-masa panen itu banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu terima apa yang ada, wataswib, dan menunda-nunda urusan dunia. Nanti jalah. Kalau sempat saya pergi ke sawah, kalau ada sempat tidak. Lihat keadaan. Yang penting wa amral akhirati bil hirsi wat ta'jil. Sedangkan urusan akhirat dengan bersungguh-sungguh dan bercepat-cepat, dan urusan agama dengan menuntut ilmu dan hidup lebih berhati-hati, karena kita ini sudah masa panen. Jadi kalau 60 ke atas itu menunggu kematian cuma lagi, maka hidup harus hati-hati. Urusan akhirat dicepatkan, urusan dunia bil qanaati, dengan qanaah. Kalau umur 60 tahun anak sudah tamat semua sekolah, dia sudah berkeluarga semua, sudah sedanglah kita. Kalau 60 tahun ke atas duit banyak, sedanglah sudah melimparkan sebagian rezekinya untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren. Kalau ada kegiatan agama, dia paling depan karena duitnya banyak, umur dah di atas 60, itu gawinya yang baik. Tapi kalau masih umur di 30, 40, ditahan-tahan dulu, bikin modal dulu, kalau nanti mau meningkat. Tapi kalau dah di atas 60, sudahlah, orang berakal begitu. Kemudian yang keenam, Allah murka wal kasalu minasyubban, malas fil a'mal, di dalam beramal kebaikan, minasyubbani, daripada kalangan pemuda. Kalau orang tua ada timbul malas, wajarlah, dia uzur dah, lemah badannya. Nah, pergi ke masjid pun payah. Tapi kalau orang pemuda kan orangnya kuat, tapi dia malas beramal. Kalau orang tua nih, apalagi kalau penyakit itu sudah banyak, badan lemah. Kalau lemah masih timbullah agak malas beramal. Tapi kalau orang muda, sehat, gagah, malas beramal, Allah lebih murka. Kemudian yang kedelapan, waljur minas sultan. Yang kedelapan, sifat curang daripada para pemimpin. Kalau kita nih curang tidak begitu membahayakan, tapi kalau jadi pemimpin curang itu banyak membahayakan. Karena sekali dia bercakap itu sangat membahayakan. Kalau kita kan bercakap belum tentu dipakai orang, tapi kalau kita pimpinan itu mesti dipakai orang. Maka apabila curang, Allah murka melebihi murka kepada yang lainnya. Kemudian wal jubnu minal ghuzzati, dan Allah murka yang kesembilan adalah takut daripada orang-orang berperang. Kalau sudah berperang jangan takut. Wal ujubu minaz zuhad,
dan ujub daripada orang-orang zuhud. Orang-orang zuhud yang hatinya berpaling dari dunia, merasa hebat, Allah murka. Yang terakhir, wariya minal ubad, Allah murka terhadap orang yang pamer daripada orang-orang yang ahli ibadah. Maka itu kata Nabi, iyyakum an takhlitu ta'atallah bihubbi sana'il ibad. Kata Nabi, takutilah olehmu bahwa mencampur oleh kamu akan taat kepada Allah dengan senang dipuji orang. Patah batu a'malukum, nanti amal kita akan rusak. Beda kalau kita ini beramal taat, jadi orang baik, lalu ada orang memuji, tapi min ghairi ayyuhibbahu, daripada ketiadaan suka dipuji, pala baksa, tidak apa-apa. Kalau orang memuji tidak masalah, tapi kita tidak boleh minta dipuji. Cuman orang memuji min ghairi ayyuhibba, kita tidak menghendaki, cuman orang yang memuji. Tapi kalau dipuji orang keungahan, asam malah. Maka itu mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah sehingga amal kita tidak rusak, sehingga dapat membawa kita kepada husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.